gitu kan, agak susah. Intinya konsep dari tim Hak di game ketiga tadi bagus banget. Berjalan banget sih. Berjalan banget, tapi semua harus di reset karena di game ketiga draft sudah mulai. Dan kali ini Joy-nya nggak dilepas ya. Udah Aman, pasti. aman. Kalau sampai dilepas lagi kemungkinan mungkin bakal sulit, tapi wah, sebagai pick pertama high ground defensif dan high ground untuk team fight untuk tim Echo. Langsung sih Yuzong Kadita kalau perlu ya. Kalau perlu langsung. Iya, ini Kenapa? karena Yuzongnya selalu dibawa sama Lola ya. Betul. Bener, Lola nyaman banget pakai Yuzong satu. Yes. Kalau untuk Kadita, karena Kadita itu buat ngelawan Yves enak. Yves ketika buka real world manipulation, dia diem. Jadi Kadita tinggal masuk, rock wave, dan damage-nya Kadita kan biasanya sakit juga. Ya kalau Yves-nya nggak tumbang paling dikit lagi lah sama temennya. Oh ya, dan ingat ini adalah Yves-nya Sanji nih yang udah diwanti-wanti emang dari hari-hari kemarin ya. Mau speak juga, tapi kali ini ternyata Chow dan juga Cloud yang Yuzongnya langsung diambil dong. diamankan. Yuzongnya diambil. Wow. Tapi ini membuktikan untuk tim Hak ya. Hero nyaman di atas segalanya. Bener. Dan bahkan kayak dengan counter deny pick dari Chow-nya juga diamankan sama Hak karena mereka benar-benar respect banget dengan potensial pick off dari seorang Yawi dengan inisiasi The Way of Dragon. Tentunya mereka nggak mau lihat lagi di game keempat. Memperpanjang nafas tim Hak, tentunya mereka nggak mau sampai di game keempat doang. Yap, Kalau bisa penuhin pasti. sampai game kelima, mereka bakal drag game ini ke game yang kelima. Tapi dengan ada Harit yang biasanya di banning phase kedua, ini mau nggak mau Benny gitu udahlah aku nggak mau main. Karinya udah pasti nggak dilepas lagi sama tim Hak. Yes. Jadi potensi besarnya mereka mau bawa sebagai salah satu hero yang bisa dibawa ke arah late game juga. Yaitu Betul. dengan adanya Harit yang pasti Harit ini juga nggak bakalan bisa gampang untuk ditangkap. Ya, dengan adanya Harit, Kari bisa jadi pilihan, tapi ya Yuzong ini juga bisa menjadi salah satu jawaban juga tadi menghadapi Yves. Namun Valentina, hero yang memang masih menjadi prioritas lah ya, meskipun ada beberapa kali perubahan yang terjadi untuk seorang Valentina, cuman secara keseluruhan dari segi copy ultimate-nya dia bagus banget, dan dari segi damage burst-nya itu Valentina sih besar banget, dan ada efek slowing juga terkadang. dari Mereka serangan perlu Valentina. ngopi ke arah Yuzong sih. Makanya Yes. mereka pick Valentinanya. Mereka pengen ada satu hero yang bisa ngebuka Black Dragon Form aja, ngasih distraction ke area backline-nya, apalagi ngincer ke arah seorang Eve. Ini bakal jadi prioritas juga untuk tim Hak. Tapi memasuki banning phase kedua kali ini, kita ngelihat Echo mereka belum punya potensi jungler. Mungkin dari adanya Fredrin bisa di-ban atau bahkan dengan adanya Martis di sini, karena Fredrin menurut aku bakal jadi orang yang bisa tahan badan buat Echo di area depannya. Nahanin biar mungkin semua damage-nya masuk ke arah Fredrin, tapi ternyata Martis dan juga Hilda yang jadi prioritas untuk kedua tim dibuang terlebih dahulu. Wow, ini dia ngebuang Hilda. Apakah dia mau pakai assassin? Karena kalau Harusnya dia sih. mau pakai tank Ya. atau jungle-jungle yang keras lah, harusnya nggak masalah dong Hilda. Betul. Jadi dia ban Hilda ini mungkin ada maksudnya. Sementara ya, entah kenapa aku melihat dari tim Apa Hak tuh? mungkin juga Valennya dilempar ke jungle ya. Aduh, Jadi karena tadi mungkin masih trauma ngelihat Echo jungle Valen. Jadi bisa aja nih Valennya dilempar ke jungle. Kenapa? Karena akhirnya konsep yang dimiliki sama teman-teman tim Hak itu bisa jalan lagi tergantung. Ya memang kecil banget sih, potensinya kecil banget. bentar, mereka ban Kufra berarti kemungkinan tim Hak mau ngambil Fanny kah? Atau assassin lainnya yang bisa nahan, bisa ngunci karena mereka udah buang nih lokernya. Berarti kemungkinan Fanny bisa dimainkan, Link juga bisa dimainkan oleh seorang Gary. Jadi potensinya cukup besar. Assassin kemungkinan juga akan dipick nanti sama Echo. Tapi aku kira tadi Hayabusa bakal dipick sama Kaltizi. Karena mereka udah buang Hilda kan. Ya, dan Mungkin kalau misalkan dia ngambil assassin ya, Ya. yang PR-nya cuma satu. apa tuh? Gampang kebait nanti dari Yuzongnya. Karena misalkan cuma ada satu frontliner, romer apapun itu. Ketika romernya dia apa-apain, Yuzongnya mau nggak mau refleks langsung Black Dragon Form. Dan Iya. itu waste banget sih. Jadi mungkin itu yang dihindari, dan kalau untuk Kufra kayaknya respect ban sih. Untuk Respect. tim Hak sendiri. Oke, dan langsung aja jawabannya adalah Link kali ini yang langsung diamankan oleh tim Hak. Tetap ya sekaligus respect ban, sekaligus juga menghindari adanya efek slowing dari Kufra itu sendiri, dan berarti ini membuka kesempatan juga untuk Fanny bisa diamankan oleh seorang Carlosing. Mengingat dari tim Hak kan mereka masih punya satu pilihan terakhir nantinya kalau misalnya ingin membuat suatu counter ataupun penghalang lah ya untuk seorang Fanny-nya, dan ini dia. Wow. Wow. Isansin, ini menarik sih. Dengan gameplay Isansin ya, cuman high risk high reward. Karena early-nya bisa banget ditabrak. Ini Sunsin late game banget sih sebenarnya. Karena bisa dibilang dia salah satu jungler yang butuh item juga Banget malah. banget. Apalagi kemarin kan setelah di nerf berkali-kali ya, Sunsin sekarang udah nggak
sorry itu saya udah gak back to metal gitu loh. Sebenarnya dia di balancing. Jadi ada beberapa yang di nerf, ada beberapa yang di buff. Oke. Kayak pasif dia Adjustment tuh ya. kena buff dari pasif ya. Tapi base damage-nya tanpa pasif, pukulan biasanya itu kena nerf. Jadi kalau memang pilot yang handal main Yusun Shin-nya rasanya rasa di buff. Jadi harus bisa mainin pasifnya dari melee dan juga range-nya untuk Yusun Shin. Tapi stopper yang sudah diamankan oleh Eko ini cukup mengambil resiko sih sebenarnya dari Eko. Mereka nggak punya marksman tentunya untuk di area legend, tapi mereka punya Harit, but it's okay. Tapi aku kira bakal lapu-lapu, namun ternyata bukan lapu-lapu, malah Povius. 3 hero dash, hero Iya. dash, hero jump. Ruby setiap skill dia lompat. Harit buka chrono dash, kalau nggak lompat rugi. Yusun Shin pun dia punya dash, jadi bener-bener pick dari Povius ini lumayan enak. Cuman ya satu paling untuk frontlinernya yang harus digaris bawahi sih Iya. dari teman-teman Hak. Dia nggak punya Sandbag. frontliner yang kuat banget. Chow ini akan enak ketika udah ada bait di depan. Tapi nggak masalah karena Chow yang jago itu bakal bisa initiate tanpa adanya bait. Oke, bakal jadi satu pertukaran juga nantinya seperti apa kita akan saksikan bersama-sama. Apakah Yusun Shin benar-benar menjadi sebuah penyelamat atau akan mempersulit tim tersebut. Dan juga di sisi lain kita juga melihat udah ada draft yang cukup menarik. Bahkan dukungan dari kedua tim juga udah mulai terlihat kali ini dengan jogetan-jogetannya ya, seru banget nih. Itu jogetan apa ya namanya ya? Gak tahu tuh dari Eko. Oke, tapi kita mau melihat seperti apa. Ternyata match point yang masih bisa ditahan oleh tim Hak memasuki map game yang keempat. Ini cukup menarik karena Eko selangkah lagi mereka bisa untuk memantapkan langkah mereka di upper bracket berikutnya. Tapi sepertinya tim Hak bakal masih menjadi mara bahaya untuk tim Filipina kali ini. Dan Kaltizi dengan Yusun Shin aku pengen lihat sih. Karena terakhir ya, aku main sama teman-teman, sama siapa ya waktu itu? Oh, sama Mirko kalau nggak salah. Oke. Dia pakai Yusun Shin di meta sekarang. Oke. Itu tuh susah banget. Farmingannya bener-bener kayak sekarang kan banyak banget yang bisa ngerusuh kan. Betul. Dan apalagi lihat dari Man dan Lola bakal berfokus Benny Cutie yang bakal coba diincar. Tapi Min kali ini sudah mulai terlihat di area rumputannya dan flicker terpaksa digunakan untuk keselamatan dirinya saja. Dan balik lagi seperti yang aku bilang, ini Yusun Shin yang sekarang bukan lagi Yusun Shin yang dulu. Jadi agak sedikit sulit sebenarnya sampai dia harus dapetin itemnya nantinya. Dia butuh cover yang cukup banyak Iya. sih ya untuk early game, apalagi mengingat adanya seorang Min, adanya Link juga dari seorang Gary, bakalan cukup repot. Bahkan kali mereka udah langsung menuju untuk memberikan suatu gangguan. Gary punya space yang besar banget untuk melakukan perebutan, dan first blood berhasil diamankan by Infinix oleh teman-teman dari Eko, dan masih akan terus berlanjut menuju ke arah seorang Gary. Gak mau ditanggapi terlalu jauh karena mereka udah terlalu jauh sih untuk bisa masuk ke area buff dari Eko. Duh, sakit banget tuh kena Void Crystal ya. Sama seorang Sanji bakal coba dipok dari Mannya sendiri, dan Gary dengan potensi dari dimana Min yang tadi berhasil di pick off ini ngebuat akhirnya Gary-nya tadi memang agak sedikit terlambat untuk ngerusuh ke area orange buff dari seorang Kartizi. But it's okay karena Kartizi berhasil untuk dapetin first blood-nya. Itu yang dibutuhkan karena Kartizi memang salah satu player yang menurut aku dia bener-bener kayak nunggu momentum sih. Bukan tipikal yang bermain kayak agresif mungkin kayak dari seorang Albert atau mungkin bahkan Kairi aja. Menurut aku di Onyx dia tuh mainnya lumayan pasif loh sekarang. Karena dia tugasnya sebagai eksekutor doang. Iya, setuju. Jadi teman-temannya yang bakal coba untuk inisiasi mereka yang akan up, dan kali ini untuk Eko berhasil mendapatkan turtle stain by UBS Gold. Menjadi keuntungan pastinya untuk mereka meskipun nggak akan terlalu jauh, tapi ini impactful lah ya dengan buff yang bisa mereka amankan. Temponya mulai diturunkan lagi oleh kedua tim. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru, terlalu beresiko untuk bisa melakukan fight di early game bagi kedua tim. Ya, dan masih menggunakan konsep yang sama ya, di mana pandainya ditaruh di XP lane. Tapi kali ini udah bertukar nih, setelah selesai turtle pertama, mereka lihat udah nggak worth nih strategi kayak gini. Jadi landingnya mending balik lagi aja. Kenapa? Karena katapult yang membawa gold di bagian bawah itu sampai menit 5. Oh, dan kali ini seorang Sanford nampaknya berada dalam bahaya. Tempest of Blade langsung dibuka, membuat Sanford harus hilang juga di tangan Gary. Pergerakan yang begitu manis membuat mereka juga bisa dapat win space di area top lane-nya. Iya, sementara kali ini dari Yawi harus benar-benar rajin ngebuka map karena yang dihadapin sama dia ini adalah Min.
yang potensi dimana pick off dari tim Hak ini bakal berjalan kalau minnya dapetin space. Sementara Gary dan Lola sama seperti di game ketiga, mereka bakal main lebih cepat, main lebih objektif. Tapi kali ini Kartizi sepertinya tidak bisa akan menyelamatkan turret di area atasnya yang berhasil diamankan oleh tim Hak di 3 menit kita yang pertama. Sementara Min belum dapetin satu pemain yang bisa diculik karena dia tahu dia nggak mau nendang ke arah Yawi. Kalau dia sampai nendang The Way of Dragon yang connect ke arah seorang Yawi, ini potensi dari Sanji bahkan dari Kartizi bisa datang untuk balikin keadaannya dan Yawi. Jadi satu-satunya pemain yang bisa nahan Min di area depan. Lihat tuh, Yawinya bener-bener nempelin ke arah Min. Min kemana pokoknya diikutin terus-menerus. Iya, karena Yawi kan emang salah satu hero yang bisa nge-stop ya pergerakan dengan celurit yang dia bawa lah ya istilahnya. Dan juga untuk saat ini reward manipulation benar-benar menjadi harapan. Man juga akan mengambil ultimate yang sama dengan damage area yang besar dan efek slowing yang besar. Meskipun gak akan terlalu maksimal di tangan seorang Man, tapi tetap ini menjadi satu ultimate yang penting ketika Turtle akan segera diperebutkan. Ya, dan kali ini Turtle Camp by UBS Gold sudah mulai muncul tentunya dan dua tim bahkan sudah mulai bersiap kali ini. Tapi Min, sudah mulai dicicil dengan damage yang begitu banyak. Tapi ternyata Lola mengincar kan seorang Kartizi kali ini. Minnya masih bisa bersurvive. Tapi ternyata Yawi terjebak di area depan. Reward manipulation dibalas, reward manipulation. Tapi Sanford mencoba untuk bertahan di area belakangnya. Namun Kartizi akan menjadi incaran terutama tentunya untuk Sanji. Yang mencoba untuk membackup namun ternyata tidak bisa karena Gary berhasil untuk nge-pick off ke arah seorang Kartizi. Sanford mencoba untuk membackup seorang Sanji. Kali ini Gary yang bakal coba dikejar, nggak punya energi yang cukup dari seorang Gary namun memiliki backup yang begitu luar biasa. Tim Hak berhasil untuk mematahkan pemain-pemain dari Eko dan sayangnya Min pun harus tumbang sebagai pertukaran yang dimana Turtle-nya nggak berhasil untuk diambil siapapun, tapi tim Hak sepertinya berhasil untuk mendapatkan Turtle Slam by UBS tadi. Iya, banyak banget eliminasi yang berhasil diamankan oleh tim Hak menjadi keuntungan. Dan sayang banget untuk seorang Sanford yang tadinya dia udah mulai pulih, dia udah mulai ke heal, malah bertemu dengan 3 pemain lainnya. Dan untungnya sebenarnya Sanji lah yang menjadi satu player dari Eko yang berhasil selamat. Dan ini ada sedikit cost juga dari Min. Target utama mereka itu bukan MPL, tapi dari awal mereka planning udah untuk M4. Fokusnya buat M4 Fokusnya untuk M4 dari awal. Oke. Dahsyat ya. Dia udah visioner banget orangnya. Tapi ya dengan buat World Championship, Lim. bener, rotasinya bagus sih tapi. Oke, rotasi kali ini dibawakan lagi oleh kedua roamernya. Namun ternyata Yawi yang berhasil ditendang dengan 1 buah. The Way of Dragon masih bisa survive. Ini yang tidak mau dilakukan sama Min. Tapi di sisi lain, ini sulitnya Kartizi. Berhasil di pick off begitu saja dan Giri mencoba untuk menahan di area depannya. Lihat Deviant Sword yang berhasil diambil. Pedang yang berhasil dikumpulkan kembali oleh Giri dan membuat dia tentunya masih bisa survive dari kejaran seorang Sanford. Dan ini yang aku bilang, Yisun tuh udah sulit banget mungkin di early-nya ya. Jadi harus bersabar dari Eko sendiri. Sementara dengan ada conceal play yang dibuka oleh tim Hak ini ngebuat Panda benar-benar bisa dapetin semuanya. Tapi ternyata Yawi, I'm offended yang terkena 2 pemain dan bahkan Panda mencoba untuk bertahan dengan 1 buah blazing 2. Tapi ternyata Sanford datang di depannya. Dan bahkan Yawi berhasil ditumbangkan oleh seorang Benny Cutie. 3 pemain hilang dari tim Hak di area bawahnya, Lim Kocul. Wow, ini sebenarnya ya yang momen bagus juga adalah Sanji. Karena dia tahu di mana Panda udah naruh Battle Mirror Image di arah bus belakangnya. Jadi dia udah nggak bisa kabur lagi nih. Dia pindah ke Battle Mirror Image, langsung dikasih reward manipulation. Jadi dia udah buka Blazing Duetnya pun dia nggak akan bisa selamat lagi. Dia nggak bisa kabur dari kotak reward manipulationnya. Dan ya inisiasi yang bagus memang dari Yawi dengan I'm Offended-nya tadi dia dapetin 2. Dia tahu juga target mana yang harus diambil. Sebenarnya rotasi dari tim Hak sekarang itu harus berporos sama Link. Karena damage dari Link yang tadi sakit banget. Bahkan Yuzongnya pun gak bisa nahan. Jadi kalau memang dia mau rotasi, utamakan ajak Linknya. Jadi gunakan Link ini dengan maksimal. Jangan sampai Linknya yang udah dominasi di awal, tapi malah presence-nya gak berasa. Pressure-nya malah hilang. Itu yang harus jadi catatan untuk tim Hak sendiri. Iya, dan kalau kita lihat memang dari teman-teman tim Hak sendiri dia potensial banget loh ketika menggunakan metode pick off. Yang balik lagi ya, tadi ada seorang Gary, dia dapetin eliminasi pasti. Meanwhile, untuk Eko, ketika mereka berhasil masuk ke arah team fight, kita tahu sendiri Meteor dari seorang Yisun Sin itu berimpact besar ketika adanya team fight. Itu baru mereka bisa ngedapetin keuntungan menurut aku. Iya. Sebenarnya memang harus sabar lah, intinya sabar. Itu sabar dari ya? Eko. Jadi jangan buru-buru. Mungkin kalau di game sebelum-sebelumnya Benny kita yang harus sabar. Ya. Karena di press banget dari awal. Tapi di game ini beda nih. Kartzi yang harus sabar. Yisun Sin di awal ya mau gimana pun apalagi Linknya yang tadi menang gold. Linknya menang gold dari segi kill. Jadi menurutku memang Yisun Sin harus ngalah dulu mau gak mau. Nantinya
bisa dilawan. Karena Yi Sun-shin dia punya immune kan. Jadi Tempest of Blade itu bisa di-immune. Dan damage dari Yi Sun-shin ini lebih pasti. Nah itu yang jadi momen baliknya lah. Tapi mungkin itu 5 sampai 7 menit ke depan lah. Jadi harus hati-hati dulu untuk sekarang, main safe dan jangan kebanyakan kena pick off. Iya, apalagi Mountain Shocker ya dari Kaltiz ini bisa ngebantu Eko untuk dapetin informasi setidaknya. Tapi Gary tentunya dengan Turtle Slain by UBS yang berhasil diamankan oleh tim Hak. Ini ngebuat tim Hak yang kita tahu mereka memang early-nya selalu kuat. Dengan adanya rotasi yang dibawakan oleh dengan junglernya bersama dengan mid laner dan juga roamernya. Ini yang dimaksimalkan sama tim Hak sekarang. Bahkan yang tadi Lim bilang mereka harus sabar mainnya dari Eko. Jadi memang jangan sampai gampang ke pick off. Itu kunci utama, apalagi Kartizi yang notabene dia nggak bisa cuma mengharapkan mungkin dari Benny Cutie nantinya untuk ngegendong game ini. Karena Kartizi tentunya harus bisa dapetin farmingan yang lebih, bisa dibilang mungkin lebih solid ya. Karena posisinya ini dia bisa banget di pick off oleh seorang Gary kapanpun. Karena Gary dengan energi yang bisa didapetin dengan di purple buff, ini ngebuat dari tim Hak tentunya mereka punya potensi pick off yang luar biasa. Oh, dari kali ini mereka juga sebenarnya harus berharap ke tangan seorang Sanford ya. Karena dialah yang bertugas nanti untuk ngedapetin Kara backline-nya. Setidaknya mencegah supaya Lolanya juga nggak akan terlalu maju ke bagian depan. Nggak akan bisa memberikan beberapa balasan damage yang terlalu berarti. Apalagi kita tahu sendiri ya, Demonic Force dari seorang Lola ini akan sangat amat mengganggu, Lim. Wah ini kok dari itemnya Cloud-nya juga udah jadi loh. Dia udah jadi Golden Staff, udah jadi Demon Hunter Sword. Ini lumayan berbahaya sebenarnya dan dari Yuzong dia menggunakan item Hunter Strike. Tapi yang jadi masalah dia nggak akan ke belakang-belakang banget kok. Iya. Jadi itu agak berat jujur. Sementara ya kalau dari Yves-nya ternyata dia tipe Yves yang pakai enhance talisman terlebih dahulu ya. Dia nggak Beda pakai ya? Ice Queen One duluan. Ya karena mungkin dari kondisinya sendiri berbeda ya. Untuk Eko untuk bisa ngasih efek slow agak berat, gak bakal terlalu banyak real manipulation yang terbuka juga menurut aku, mengingat nih mobilitas dari Min-nya, ada Panda, itu akan sulit untuk ditangkap. But kita bakal lihat juga dari seorang Min nih yang dari tadi udah mencoba untuk mencari momentumnya. Dia coba untuk sembunyi di area beberapa semak-semak yang ada, tapi kayaknya belum mendapatkan momentum yang tepat. Dan kita akan lihat Lord Camp by UBS Gold sudah mulai hadir untuk saat ini. Dan berarti akan menandakan adanya perebutan objektif. Mountain Shocker kembali lagi membuka seluruh informasi dari keberadaan para pemain tim Hak juga. Dan untuk saat ini real operation sudah mulai dibuka memang dari seorang Sanji. Belum ada korban yang terjadi. Stanford bakal coba untuk membuka Patrick. Dia berhasil mendapatkan satu eliminasi depan ke arah seorang Panda. Satu pemain penting yang memang diharapkan untuk bisa memberikan damage terbesar. Lola juga gak bisa kabur dari sergapan 4 pemain yang hadir di sana. Membuat ada pertukaran kill dan juga pertukaran ke arah Lord yang bisa diamankan oleh tim Hak, Lim. Well ini dua member dari tim Hak ditukar dengan satu Sanford, tapi dia dapetin Lord. Sebenarnya di momen kayak gini, justru tim Hak yang nggak untung. Karena kill yang dia dapetin nggak terlalu penting. Dan itu cukup berbahaya, hampir aja turret di mid-nya bisa dihancurkan. Tapi untungnya masih bisa selamat dan Lord-nya masih ada di top lane. Ini yang harus di-defense bareng-bareng sama teman-teman dari Eko. Iya, kali ini momentum dari Eko juga benar-benar diharapkan juga ya. Tadinya mereka bisa mendapatkan outer turret, tapi kali ini nampaknya mereka harus melakukan sedikit pertempuran di area top lane-nya dengan adanya Lord. Magic Sentry udah mulai dibuka. Informasi terkuat di manakah keberadaan dari seorang Gary dan juga Min, tapi The Way of Dragon kembali lagi terbuka mendapatkan satu pemain. Belum ada eliminasi dan Tempest of Blade yang on point banget. Banyak banget damage yang bisa dikeluarkan dan Gary akan coba untuk larikan diri. Meanwhile Lola terjebak di bagian dalam. Demonic Force dibuka dan Yawi berhasil dihilangkan. Untuk dari Panda juga baru hadir dengan blasting duet yang berhasil memberikan damage yang cukup besar. 3 pemain hilang di tangan teman-teman dari tim Hak. Oke, ini bakal jadi mimpi buruk untuk Eko. Sementara Gary bakal berfokus terlebih dahulu untuk mendapatkan best turret di area bawah. Sepertinya masih bisa untuk di-defense oleh Eko. Sementara Panda, lihat dari pemain-pemain tim Hak, mereka tahu banget dengan keunggulan seperti ini 3,7 gold yang diamankan oleh tim Malaysia ini yang ngebuat mereka tentunya mereka lebih pede dari segi team fight, dari damage yang mereka punya, dan apalagi potensi dari seorang Panda yang bisa muncul dengan satu buah beta mirror image, dia langsung komboin dengan satu buah blazing duet. Iya, Ini sebenarnya ya kalau dilihat dari key to victory-nya Eko, dia tetap harus sabar. Dia nggak bisa untuk paksa perang. Contoh kayak tadi, ketika momennya Lord, dia paksa untuk perang, musuhnya dapat Lord, ya memang dia tumbang 2, tapi tumbang 2 itu bukan core pentingnya. Sehingga ketika Lordnya jalan, dia bisa balikin keadaan dan sekarang udah mulai
ngeambil semua map yang dimiliki sama teman-teman Eko. Iya, dari Eko bakal coba untuk ngasih inisiasi kah dengan adanya seorang Yawi yang udah mulai bersembunyi di area semak-semak min. Yang kita tahu sendiri, the way of dragonnya bakal cukup berbahaya ketika ada yang dilemparkan ke area semak-semak di sebelah kanan. Tapi kayaknya enggak, Eko mendengar kata Lim Kocul harus sabar sih untuk sejauh ini. Karena memang belum cukup dari segi itemization, mereka juga belum cukup untuk ngedapetin potensial maksimal dari hero-hero yang mereka bawa. Ya, sementara kali ini Eko lagi tryhard banget untuk dapetin setidaknya satu momentum Emo Bandit Yawi lagi. Tapi masalahnya nangkep ke arah Gary ini susah. Masalahnya kalau misalnya mereka terlalu berfokus untuk numbangin Gary, ini pandanya juga nggak ada yang nangkep. Dan potensi dari pick off-nya seorang Min ini dengan The Way of Dragon ke arah seorang Kaltizi itu besar banget. Karena Kaltizi-nya di sini benar-benar jadi target yang empuk banget untuk tim Hak sendiri. Mungkin satu hal kalau memang mau nge-backup ya. Ruby dari Yawi nempel Katzi, biarin Benikiti sendiri. Karena Benikiti punya Purif, jadi ketika dia ditabrak sama Min, masih bisa selamat paling enggak. Tapi enggak untuk Katzi, Katzinya enggak bisa. Kalau kena 2F Dragon, dia kabur, akan dikejar langsung sama Loli. Jadi ketika cowoknya maju, pilihan Katzi satu-satunya adalah lawan. Oke, harus memberikan perlawanan berarti untuk sejauh ini. Dan dengan adanya Lord yang udah mulai hadir, ini agak dilema ya untuk Eko sendiri. Mereka mau coba untuk tabrak, kayaknya bakal sulit. Tim fightnya akan terpecah dengan mudah dengan adanya seorang Lola juga. Tapi kalau misalnya mereka diam-diam doang, kayaknya bakal sulit. Dan ini dia Conceal akan segera dibuka. Satu yang memenangnya berarti kode, dua pemain langsung hilang dengan real manipulation. Tapi Gaby still survive dan juga Min dengan immortal yang masih mereka miliki. Sanford mendapatkan seorang man di bagian belakang, tapi masih ada seorang Lola yang bisa memberikan pertahanan terbesar di bagian depan. Tapi lihat dengan adanya satu buah Emo Bandit yang baik dari seorang Yawi, sempat berhasil untuk dapetin momentumnya untuk Eko, namun ternyata Gary-nya tidak mudah untuk ditumbangkan. Tempest of Blade, Defiant Sword, Pinpoise dari seorang Gary tentunya dengan satu buah purple yang bisa dibilang ini ngebuat Gary tentunya masih bisa untuk loncat kemana-mana. Dan kali ini Gary mencoba untuk nge-pick ke arah seorang Sanji, namun Sanji masih bisa survive tentunya. Dan sepertinya hanya memberikan warning saja dari seorang Gary kali ini. Sementara Lordnya udah mulai dipok oleh tim Hak. Cepet banget dari Panda udah berhasil dapetin beberapa item dan attack yang dibutuhkan. Sementara Lola ngebuka, Sanji ngebuka di manipulation dan dari Gary berhasil untuk mendapatkan Lord selain Bayu BS. Sementara Yawi bakal menjadi korban kedua kali ini, dan bahkan kali ini dari seorang Yawi juga hilang. Kartisi juga hilang kali ini. Sementara Benny Cutie berhasil untuk menumbangkan Gary, namun ternyata Panda berhasil mendapatkan double kill. Sanford bakal coba dikejar tapi terkena damage begitu perih. Sakit banget damage dari tim Hak, dan bahkan membuat Sanji kali ini menjadi orang yang satu-satunya bisa memberikan harapan untuk Eko. Tapi dengan Lord yang berhasil dapat oleh tim Hak, ini bakalan memperpanjang nafas dari tim Hak. Lola berhasil coba untuk dipok, namun Sanji bakal coba untuk menahan terlebih dahulu karena super minionnya udah mulai masuk, dan Panda bakal lebih berfokus untuk menumbangkan base turret di area mid terlebih dahulu. Iya, bahaya udah mulai terlihat di depan mata untuk para pemain Echo Philippines karena mereka udah kehilangan satu base turret di area mid. Mereka masih mencoba untuk melakukan sebuah inisiasi. Nampaknya Yawi mau nggak mau harus dikirim untuk ngecek semua informasi yang ada. Lordnya harusnya bisa tumbang, tapi entah untuk tim Hak yang kali ini akan langsung makan inisiasi. Mannya hilang, tapi masih ada satu lembaran yaitu seorang Min yang langsung ini dihilangkan juga. Double kill untuk anak kembar dari tim Hak. Ini dari Eko ya, Lim ya. Aku merasa mereka punya jawaban tuh cuma di Sanford sama Benny Cutie. Enggak, masalahnya Haknya agak sedikit blunder sih tadi. Soalnya rotasi yang dilakukan sama Min tadi sama Man berdua pastinya, dia ngebuka nempelin Lord yang jalan ke arah top lane. Tapi di mana kondisi dari Gary-nya lagi ngambil Masih purple jauh buff. ya. Iya, dan Panda pun nggak bisa jadi follow up utama. Panda ini harus masuk kedua setelah Lola. Oke, tapi kan ini Lola bakal coba ditahan di area mid. Manipulation dibuka, Gary ngebuka Tempest of Blade. Kaltizi tentunya akan coba dikejar, tapi Yawi menahan dengan satu buah Emo Bandit dan tertarik. Gary tumbang di area midnya, dan ini membuat Eko setidaknya masih memiliki kesempatan untuk kebalikin keadaannya. Match point di tangan tim Filipina, tapi Min kali ini sudah mulai terlihat juga. Yawi menahan di area depannya, dan Panda nggak bisa berbuat banyak tentunya, mencoba clear secepat mungkin. Tapi Sanford bersama dengan Benny Cutie mencoba untuk mengejar pemain-pemain dari tim Hak, setidaknya mengusir terlebih dahulu.
dan Kaltizi yang Wah. tadi diincar habis-habisan sama Gary sih. Yawi sih mengerikan banget juga sih Momo. Bener-bener move dia tuh on time banget dari segi aim offense-nya ya. Terutama karena emang itu yang bakal menjadi pilar ketika momentumnya berhasil diamankan. Purple Buff bakal coba untuk dibuka. Mountain Shocker dicuri oleh seorang man. Tapi ada Conceal yang terlihat di sisi lain itu dari seorang Lola. Demonic Force menuju ke arah seorang Yawi yang bakal menjadi target si Momo. Oh, tapi kali ini Minnya udah flicker maju ke arah depan tapi gak bisa dapetin siapapun. Dapatkan Min. Immortality pecah. Lola mencoba untuk menahan tapi kali ini Sunford menjadi satu garda depan. Panda mulai masuk dalam Blazing Duet tapi Benny Cutie satu versus pribadi kali ini Gary mencoba untuk pick off namun ternyata Yawi balik lagi mencoba untuk mengcover damage dealernya namun pemain-pemain dari tim Hak gak berhasil untuk menumbangkan Benny Cutie. Iya, terlalu berbahaya ya. Kita lihat juga bagaimana refleks dari seorang Gary untuk langsung mundur dengan Tempest of Blade yang udah terbuka sebenarnya. Karena memang terlihat seorang Yawi di sana. Terlalu tebal, terlalu banyak efek regen yang dimiliki oleh seorang Ruby juga. Dan kali ini ketika Lordnya udah mulai hadirnya akan menjadi perebutan yang sangat amat penting untuk Echo terutama. Karena mereka dalam kondisi yang kurang baik. Tapi gini ya, ketika udah masuk di menit 17 nih, gue mulai ngeliat nih, Echo punya potensi untuk kebalikin keadaan dari fight-nya dan itu yang dilakukan. Iya, sebenarnya ini Benny Cutie udah jadi sih. Lihat 911 KDA Wah. tapi lihat Panda terculik kah kali ini Benny Cutie bakal coba untuk mengejar. Immortality pecah kali ini tapi Benny Cutie mencoba untuk mempick ke arah seorang Panda namun ternyata bakal coba ditahan di area depannya. Min mencoba untuk menahan kali ini menjadi garda depan dari tim Hak tapi Lola pun mencoba untuk mengusir Kartisi Lola kali ini. Gary udah mulai siap. Siapakah yang bakal coba diincar oleh seorang Gary namun Sanford masih menjadi marah bahaya untuk tim Echo tapi The Well Dragon Connect dari seorang Min dan Gary berhasil menutup kill tersebut ke arah seorang Sanford dan Lola pun akan menjadi threat yang cukup cepat. Tapi kali ini Iko, mereka mencoba untuk setidaknya melakukan poke terlebih dahulu. Mencoba untuk mendapatkan Lordnya kali Panda, ini. Tapi Panda. Min, sementara Panda Panda. mau mundur terlebih dahulu. Yawi bakal coba ditahan. Tapi ternyata lihat bersama Gary, mereka bakal berfokus. Dan Sanji kali ini bakal ditumbangkan. Sementara satu super minion mencoba untuk Base-nya. mengarah. Dan bahkan base-nya mereka menahan Eko di match point mereka dan 2-2 disamakan kedudukannya oleh tim Malaysia. Congratulations tim Hak, pembalasan yang cukup manis tampaknya ketika di game yang pertama mereka mengalami hal tersebut. Mereka belajar dari kesalahan dan wow ini match yang benar-benar gila banget sih. Wah ini dia yang main saya deg-degan. Wah parah. Karena momennya sama, Iya, mirip banget. mirip loh. banget. Gerakannya Panda sama gerakannya Benny Cutie mirip. Iya, Jadi midnya bener nggak di-clear sama dia. betul. Jadi dia bener-bener nggak terdeteksi. Iya. Nah ketika minionnya udah jalan, visionnya udah nggak ada. Disitulah Panda jalan tadi. Bedanya tim Echo udah tahu. Oh oke Pandanya bakal nge-push. Iya. Mereka coba mundur. Tapi yang jadi masalah tiba-tiba Gary-nya Ada nge-follow. Gary. Gila. Nah, itu. Gak bisa ketahan lagi. Yves-nya ditumbangin. Satu doang loh. Tadi satu gerobak loh. Itu Iya. gara-gara crash gear satu biji. Hak bisa nyamain kedudukan. Gila ya. Gila ini baru hari pertama di babak knockout dan lawannya Iko itu tim bisa dibilang ya runner up-nya Malaysia kan. Betul. Yang bisa dibilang kayak gak ada yang menyangka Eko tuh bakal sampai di skor ini 2-2. Sebenarnya kalau untuk Hak ya. Entah kenapa sih aku dari kemarin ya. Dari grup stage itu aku udah sering bilang Hak ini unik. Unik ya? Unik. Dia tuh bukan tim yang bisa dikalahin secara gampang. Dia bukan tim yang bisa di underestimate. Yap. Walaupun ya memang kalau dilihat dari data ya jujur. Big hero-nya mereka tuh mirip-mirip. Iya. Mirip-mirip banget. Dari grup stage semua hero-nya muncul lagi kan. Tapi dengan gameplaynya yang unik yang mereka miliki. Entah kenapa tuh mereka punya sesuatu, selalu punya harapan. Ketika dari gamenya kalah pun, ketika ya kayak tadi 2-0 dimenangin Echo duluan. Tiba-tiba harapannya muncul gitu loh. Apalagi tadi ketika mereka udah munculin hero-hero powernya. Iya. Cloud, Link. Betul. Bener-bener gamenya bisa dipegang sama dia. Iya, dan Iya. mereka belajar tuh benar-benar cepat juga sih. Maksudnya di game pertama, game kedua kita ngelihat mereka lebih ke arah counter. Tapi untuk game ketiga, game keempat, mereka agresif dari awal. Dan itu yang mungkin emang dibutuhkan ya oleh tim Hak sendiri dengan comfort pick ditambah lagi kan. Itu membuat mereka benar-benar bisa ngedapetin gamenya dan merusak juga kemenangan 100% win rate lah dari Echo sejauh ini. Jadi udah kalah 2 kali untuk saat ini. Kali sih, kacau banget. Gila sih. Iya. Ini kalau sampai tim Hak bisa nurunin Eko ke lower, saya yakin koin-koin kalian semua pasti Koin. hangus ya. Iya sih, bener sih. Gila sih, soalnya banyak banget yang gak menyangka Eko tuh 3-0 loh di grup Iya. stage, di grup C mereka dan bahkan
tim Hak lagi-lagi yang bisa dibilang kayak ini selalu jadi marah bahaya. Lagi-lagi kalau misalnya Lim yang udah bahas tadi, ini tim yang gak bisa di underestimate. Tim yang selalu ngepick dengan draft pick yang cukup unik gitu. Gak ada yang mirip sebenarnya. Iya kan? Mirip tapi gameplay mereka tuh banyak. Jadi kayak dia pakai Hilda nih, satu kan. Ini Hilda satu hero nih. Gameplay Hilda kan biasanya ngerusuh. Tapi ketika dipakai sama tim Hak, itu bisa fleksibel, bisa jadi screening, bisa jadi observe, bisa jadi banyak banget hal. Dan ya tadi gue udah bilang di awal, kemungkinan Eko menang 3-0 itu cuma 35%. Kenapa? Karena memang kombinasi dari Manmin ini itu menjadi utamanya. Dan carry-nya bukan mereka. Carry-nya itu tetap ada di Panda dan juga di Gary. Ketika Gary udah pakai hero-hero asuransi seperti Link dan Panda dengan hero nyamannya seperti Cloud, ya udah kita lihat damage-nya mereka, presence-nya mereka dari game ketiga dan game keempat itu selalu ada. Iya, tapi sayang banget ya. Aku nggak merasa kayak Isun Shin itu udah nggak bisa lah apalagi 1v1 sama Link. Betul. Itu udah susah banget. Dia anggapannya nggak punya escape mechanism kan. Apalagi udah pasti di posisi jungler. Dia bakalan megang retribution. Yang dimana sekarang malah Gary-nya yang bisa menangin early-nya. Di 18 menit game kita, itu 5 menit pertama itu dipegang tim Hak semua. Masalahnya Gary tadi 4-0. Dia 4 kill, gak tumbang sama sekali. Dia jadi Berserker Fury dan dia langsung ke arah Endless Battle. Itu bikin damage dia tuh yang sakit banget, yang gak ketahan. Sementara early game yang gak enak lah buat Kaltzy. Dia ditabrak terus. Walaupun bahkan di orange buff pertama ya, dia tuh udah di dive, udah ditabrak. Walaupun dia tetap dapat. Ya karena memang tadi ada sedikit miscom sepertinya untuk early banget tuh. Dari Gary dan juga dari Min. Tapi bukan hanya itu yang jadi masalah. Benny Kitty, dia unggul di awal. Dia ya bisa dibilang Poveus gak bisa lah nyiksa dia. Tapi yang jadi masalah ketika big fight, big war, Chronodes itu nge-trigger Demonic Force dari Lola. Itu yang terjadi selalu terus menerus. Karena Harit mau gak mau pasti lompat. Nah itu yang dimanfaatkan nih. Jadi Lolanya kelihatan tanky banget tadi. Absorb shieldnya terus menerus ada. Dia lompat terus-terusan karena memang ada 3 hero yang nge-trigger mereka. Sementara kalau kita lihat dari statistik ternyata rich guy-nya untuk Gary, tapi the carry-nya untuk Benny Kitty. Jadi ada dua player yang beda nih dari lawanan, tiba-tiba yang satu jadi the carry, yang satu jadi rich guy. Sandbag untuk Min dan Forgotten One untuk Yawi. Ya karena impact dari Benny QT juga cukup terasa sih. Meskipun dalam kondisi yang kalah ini Benny QT berapa kali menunjukkan sebagai gold laner dia juga sangat amat sustain. Bahkan bisa memberikan damage yang cukup maksimal gitu dengan mobilitas dia yang cukup tinggi juga. Dan kalian ngerasa gak sih permainannya tim Hak itu di game ketiga 4 itu udah beda loh. Mereka sekarang mainnya lebih agresif, lebih yang berani untuk ngepok-ngepok nyuri. Terasa banget iya, lebih kayak berani untuk setidaknya oh yaudah mereka ngebuka kita aja yang buka. Yang paling kelihatan tahu nggak beda siapa? Panda. Panda ya? Panda. Panda pas megang Cloud ya? Cloud kayak wah gitu kan. Dia acak-acak semua ya. Terus jarang tumbang juga. Jadi setiap move yang dilakukan sama Panda tadi itu bukan cuma move-move bodoh gitu, move-move modal nekat berani. Enggak. Ini move yang memang udah diprediksi sama dia, udah dihitung. Dan makanya dia jarang banget tumbang. Iya sih, tapi gila ya tim Hak. Ini sekarang jadi potensi mereka untuk stay di upper bracket tuh gede banget. Dan MVP kita by Infinix Note Series tentunya Gary. Jelas sih. Aku setuju kalau ini. Karena ya di awal 4-0 skornya buat Link dapetin 4 kill di awal. Itu nggak gampang. Betul. Itu susah banget. Dan dari item build-nya dia ke arah Berserker Fury langsung. Dan dia berani. Dia tahu nih oke, Link itu powernya di awal masih lebih unggul daripada Isun sih. Dia manfaatin, dia berani masuk ke dalam jungle, dia berani 1 lawan 1. Dan yang bikin aku setuju banget di MVP, karena dia itu bisa ngefollow yang dilakukan Panda di akhir tadi. Dia langsung nge-backup gitu ya dengan memberikan satu eliminasi yang benar-benar penting banget loh itu untuk game mereka. Dan dia untuk hit map-nya untuk seorang Gary di mana-mana ya rata ya bisa dibilang. Ini ada di mana-mana. Ini 5 menit awal loh. 5 menit awal. Makanya dia 4-0 kan tadi 4-0 kan di awal. Iya, karena dia tuh ke XP. Bukan ke XP sih, lebih tepatnya ke jungle yang dimiliki sama Eko nih, yang ada di bagian bawah. Itu tadi cuma early doang. Yang tadi dia mau ngambil orange. Iya, karena dia tahu sebenarnya si Kartizi ini dengan Isun Shin tuh belum punya early damage. Betul. Beda dengan Link yang mungkin kayak sekarang bisa awalnya ngepok-ngepok. Lihat ini Kartizi bener-bener diacak-acak. Ingat sebenarnya banyak banget juga momen ya ini lihat nih Lolanya tuh kelihatan keras banget gak sih karena memang yang nge-trigger dash atau nge-trigger demonic force tuh banyak jadi shieldnya tuh ada terus
Sementara ya yang lainnya jadi enak, yang lainnya tuh tinggal nungguin momen untuk masuk. Seperti contohnya satu Panda. Panda nggak usah pusing-pusing, dia tinggal nunggu dulu. Lola buka, lompat-lompat sampai ada 2 sampai atau 3 orang yang nabrak ke arah dia. Disitulah momen Panda bisa untuk masuk. Sementara untuk di ward terakhir, di Lord maksudnya, ketika Lordnya bisa diambil sama teman-teman dari tim Hak, itu dia ngorbanin banyak sekali hal. Sayangnya ketika udah didapatin Lordnya masih belum bisa di end. Nah lihat, ketika Panda maju di momen terakhirnya tadi langsung di follow.